Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat LKP Metro Techno Solution, apa kabar semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabat semua, sebelum kita mulai, kita coba mengenal yel-yelnya Metro Techno Solution. Metro Techno Solution unggul, cerdas, kompeten. Oke sahabat semua. Kali ini saya akan coba membahas materi tentang bagaimana cara membangun web server dan cara membangun DNS server. Nah, kenapa kok kita harus membangun web server dan DNS server? Karena untuk di server sendiri, kalau seandainya kita server kita untuk web, ya kita butuh yang namanya web server. Kalau webnya sudah ada, supaya web kita bisa dibuka dengan tidak menggunakan IP, kita harus menggunakan yang namanya DNS server. Jadi hari ini saya akan membahas materi tentang bagaimana membangun web server dan bagaimana cara membangun DNS server. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung aja check it out. Oke teman-teman, langkah selanjutnya adalah kita harus login dulu ya. Loginnya adalah kemarin Andi, maksudnya, kemudian Sesu. Nah teman-teman, saya sudah mempersiapkan yang namanya notepad yang nanti bisa membantu teman-teman ya. Jadi di sini adalah langkah-langkahnya. Yang perlu kita siapkan adalah beberapa repository teman-teman. Repository ini yang nanti kita gunakan untuk menginstal beberapa aplikasi. Repository yang kita siapkan adalah DVD 1, DVD 2, dan DVD 3. Di sini sudah saya siapkan. Langkahnya adalah kita aktifkan DVD satunya teman-teman. Nah, di sini kemudian apt min cd-rom add. Oke, kita enter. Itu adalah kita mendaftarkan DVD satunya. Selanjutnya kita mendaftarkan DVD 2-nya teman-teman. Paksa amount itu untuk melepaskan DVD-nya, kemudian kita daftarkan lagi apt cd-rom add. Nah, ini adalah DVD 2-nya. Kemudian kita daftarkan lagi DVD 3-nya. Oke. Kemudian apt cd-rom add, enter ya. Nah, kalau ini semua sudah, bisa kita cek apakah sebenarnya sudah terdaftar semua repository kita. Caranya adalah nano/etc/apt source list. Nah, di sini udah ada DVD 1, DVD 2, dan DVD 3-nya teman-teman. Oke, kalau sudah kita close, kita bersihkan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menginstal web servernya teman-teman. Kenapa kita harus install web servernya? Tadi sudah kita jelaskan kalau di server itu nanti untuk sebuah web. Jadi kita harus bangun yang namanya web servernya. Langkahnya adalah apt min get install apache 2. Oke, kita tinggal enter. Nah, kita tinggal tik Y, kemudian yes. Di sini teman-teman dia minta DVD 1, binary 1, artinya kita harus pindahkan dia ke DVD satunya teman-teman. Kita paksa, kita enter. Nah, ini biarin dia lakukan instalasi data aplikasi yang ada di DVD satunya teman-teman. Kalau kita sudah melakukan instalasi Apache-nya, yang selanjutnya kita harus install bin 9-nya dan DNS utils-nya. Caranya adalah apt min get install bin 9 dan DNS utils ya, kita enter, kemudian kita yes. Biasanya untuk membangun bin 9 dan DNS utils itu ada di DVD 2-nya teman-teman. Jadi kita arahkan ke DVD 2, kemudian kita paksa on, kemudian kita enter kembali. Nah teman-teman, kalau kita menemukan error kode subproses user bin dpkg, itu nggak usah teman-teman bingung. Itu langkahnya gampang sekali, karena dia di paket 2 itu tidak terlalu lengkap. Akhirnya kita harus kembalikan dia ke DVD satunya. Nah, ini kita harus kembalikan ke DVD 1. Kemudian kita apt ya min fix ya, fix min broken ya, min broken ya, kemudian install. Oke, tinggal di enter, kemudian di yes.
Nah, itu dia lagi nginstal paket-paket yang dibutuhkan untuk membangun bin dan DNS utilsnya. Langkah selanjutnya adalah kita merubah konfigurasi yang ada di default dari Apache-nya. Langkahnya gampang sekali teman-teman. Tinggal saya bersihkan dulu layarnya. Nano /etc/apache2 site available ya 00 default. Nah, itu di enter. Di sini teman-teman, nama servernya kita sesuaikan dengan server kita, nama server kita. Tadi saya sudah siapkan nama server kita adalah mtechno.sch.id. Kemudian nama server adminnya ini adalah emailnya teman-teman, supaya kalau ada masalah user bisa email ke admin mtechno.sch.id. Jadi teman-teman, nama servernya itu disesuaikan. Biasanya kalau untuk lomba-lomba LKS juga disesuaikan dengan nama server yang ada di lomba LKS, dan server adminnya juga disesuaikan dengan email yang biasanya dibutuhkan ketika lomba LKS. Nah, kalau sudah, kita simpan, Ctrl O, kemudian kita bersihkan kembali, kita restart Apache-nya, etc init.d ya, init.d apache 2 restart. Nah, udah. Kalau sudah, sekarang yang kita lakukan adalah mengkonfigurasi DNS-nya teman-teman. Jadi ini yang perlu teman-teman harus ingat, kopikan DB127, berarti kopikan LO-nya ya, localhost-nya, LO-nya ke DB192 karena IP kita adalah 192.168.100.15. Kemudian kopikan juga DB.local ke DB.mtechno. Nah, itu yang harus kita siapkan. Langkahnya adalah kita masuk dulu ke DNS kita, cd etc bin 9 etc bin ya, kemudian kita enter, kemudian kita bersihkan dulu. Nah, ini teman-teman sudah ada di bin. Langkahnya adalah copy cp db127 ke db192 gitu ya, enter. Kemudian kopikan db lokal jadi db.mtechno. Nah, itu dua itu yang harus kita siapkan, dan itu tidak boleh sampai lupa teman-teman. Jadi disesuaikan aja dengan IP teman-teman, mau pakai kelas A, kelas B, kelas C, terserah. Kemudian untuk nama DB-nya sendiri itu disesuaikan. Banyak kalau untuk lomba biasanya db.lks berapa, itu ya ikutin aja aturannya yang ada di soal. Nah, kalau sudah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita melakukan rubah default zone-nya. Jadi ini yang mengendalikan DB-DB kita itu tadi. Langkahnya adalah nano /etc /name ya, langsung nano name config default ya zone. Nah, di sini teman-teman harus rubah zone-nya. Nah, jadi localhost ini yang kita harus rubah teman-teman. Jadi mtechno.sch.id, kemudian tipe masternya db-nya tadi kan kita buat db mtechno ya, jadi disesuaikan db mtechno. Jangan sampai salah, karena kalau salah itu dia nggak bisa ngebaca, karena ini adalah masternya. Kemudian IP yang saya gunakan adalah 192.168.100 ya. Jadi saya masukkan 100.168, dibalik aja teman-teman 192. Boleh nggak sih ini nggak ditulis? Boleh aja, karena kan ini hanya untuk mengingatkan zona kita aja, bahwa zona untuk 192.168.100 itu adalah punyanya zonanya si mtechno, cuman untuk mengingatkan saja. Nggak ditulis juga nggak apa-apa. Jadi di sini DB-nya saya rubah juga ya teman-teman, 192 disesuaikan dengan yang tadi kita bangun. Kalau sudah, kita simpan. Kemudian
langkah selanjutnya adalah kita merubah dari nama DB mthno-nya ya. Langkahnya adalah nano DB mthno. Nah, di sini teman-teman di localhost-nya itu teman-teman harus ketikkan ya mthno.sch.id. Kemudian di sini mthno.sch.id. Oke, kemudian di sini juga sama, kita rubah jadi mthno.sch.id. Di sini kita rubah IP kita teman-teman 192.168.100.15. Di sini kita rubah juga 192.168.100.15. hanya satu aja. Kemudian di sini kita rubah jadi name server kita, NS kita ya. Kalau sudah disimpan, kemudian kita rubah juga DB 192 nya. Caranya adalah ya, kalau kita lihat di sini, nah DB 192 nya ya, saya bersihkan dulu, nano DB 192. Nah, di sini saya rubah IP, ini nama mthno.sch.id. Di sini juga mthno.sch.id. Oke, kemudian di sini saya rubah jadi mthno.sch.id. Oke. Di sini saya rubah, di sini PTR-nya tetap ya, sininya aja yang dirubah mthno.sch.id. Oke, kemudian ini saya cut dulu biar nggak kelamaan ngetiknya. Satuin PTR. Nah, di sini tinggal tambahin NS-nya aja teman-teman, NS name servernya aja. Oke, kalau sudah disimpan. Nah, setelah itu yang kita harus lakukan adalah kita merubah dari resolve config-nya. Biarin DNS server kita kedetek. Caranya adalah nano/etc/resolve config. Nah, di sini mthno. Nah, di sini IP-nya saya tambahin 15 ya. Oke. Kemudian kalau sudah, teman-teman harus restart bin-nya, etc ini titik D bin 9 restart. Oke. Nah, kalau sudah, jangan lupa teman-teman, biasanya di DNS utils itu ada beberapa paket yang dia tidak berjalan, atau ada paket-paket yang korup. Jadi supaya kita memastikan, biasanya sih library-nya ya, jadi kita memastikan bahwa DNS utils kita itu benar-benar fix, itu kita betulkan kembali saja. Lebih baik itu daripada nanti sudah kita jalanin ternyata tidak jalan. Biasanya sih teman-teman kalau masalah di DNS utils itu, teman-teman tidak bisa menemui nama servernya gitu. Nah, caranya adalah apt get install ya, DNS utils spasi -y ya, -y. Kita enter aja. Nah, di situ tuh lihat ya, ada paket baru yang diinstal, yaitu DNS utils library-nya lib161-nya ya. Nah, itu aja. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menyiapkan host kita, network host kita. Langkahnya adalah klik di sini, kemudian pengaturan jaringan. Di adapternya kita pilih host, karena saya pakai adapter 1 ya, virtual host, kemudian izinkan semua, kemudian di OK. Langkah selanjutnya adalah kita cek IP kita, IP A. Nah, IP kita 115. Langkah selanjutnya adalah kita coba NS lookup, NS lookup DNS mthno.sch.id.
Nah itu teman-teman, jadi server kita sudah ditemui sama si server bahwa IP kita adalah 192.168.115 ya di sini. Kemudian nama server kita mtechno.sch.id. Coba sekarang langkah selanjutnya adalah kita mencoba di komputer klien ya, di komputer kliennya. Contoh di sini saya menggunakan Windows, saya coba NS lookup juga ya, pakai CMD ya. Nah, di sini saya coba NS. Oh ya, teman-teman lupa. Ini di setting dulu teman-teman, karena tadi kan kita belum setting ya. Jadi kita setting dulu adapternya. Langkahnya adalah ini, virtual hostnya ya. Jadi virtual hostnya kita rubah dulu IP-nya. Jadi 100.3 bolehlah ya. 100 titik, karena kemarin saya nyetingnya servernya ini, kemudian 192.168.100.15 karena DNS kita di 100.15, kemudian di OK, di close. Kalau sudah di setting, tinggal sekarang langkahnya teman-teman coba NS lookup mtechno.sch.id, enter ya. Nah ini sudah ketemu. Oh ya, mohon maaf karena server komputer klien saya terkoneksi ke jaringan internet, jadi dia membaca alamat mtechno saya ke jaringan internet. Jadi di sini coba internetnya saya matikan saja dulu ya teman-teman. Jadi di sini saya matikan. Oke, change adapter ini saya matikan dulu, saya disable. Nah, kemudian kita NS lookup kembali. Loh, jadi sudah ketemu ya, IP kita, server kita adalah 192.168.100.15. Nah, sekarang tugas kita adalah kita coba gunakan browser kita. Apakah Apache kita, web server kita sudah berjalan atau belum? Caranya adalah ketikkan aja mtechno.sch.id. Nah, ini artinya adalah Apache Debian kita sudah berjalan. Tapi kalau teman-teman itu tidak berjalan, biasanya history ya teman-teman. Jadi dia ada case-nya yang harus teman-teman hapus ya. Caranya biasanya di sini ada di library. Nah ini historinya teman-teman harus hapus semua, clear aja recent history, atau kalau perlu kita hapus semuanya ya. Mungkin itu saja. Jadi ini sudah jalan, Apache-nya, web servernya sudah jalan, DNS-nya juga sudah jalan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak teman-teman sudah mengikuti materi ini dari awal hingga akhir. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Jika ilmu ini memang bermanfaat, bisa teman-teman share, bisa teman-teman subscribe, atau teman-teman like. Jika teman-teman punya masalah, juga bisa teman-teman komen untuk bertanya materi mengenai web server ini atau DNS, masalah DNS ini, jika teman-teman punya masalah. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak dari Metro Techno Solution. Semoga ilmunya sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Metro Techno Solution, unggul, cerdas, kompeten.